Shi, I am Inferno. I will cause carnage and destruction. Shi, stop or I'll remove your power. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik lagi nih, dari film yang berjudul Miraculous World Shanghai The Legend of Lady Dragon. Nah, yang belum nonton film Ladybug sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Film ini menceritakan seorang gadis yang memiliki kekuatan super seekor serangga kumbang, dan dia pergi ke Shanghai untuk bertemu dengan pamannya. Namun di sana dia malah harus menumpas kejahatan, dan di sana dia mendapatkan kekuatan baru yang overpower. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan pemilik perguruan kungfu sekaligus penjaga gua ajaib bernama Wu Shifu. Sedihnya para murid Wu mundur begitu saja, yang ternyata mereka dibayar oleh pria misterius yang ingin merebut perguruan. Padahal Wu membutuhkan seorang penerus untuk menjaga guanya. Tiba-tiba ada yang membuang bayi ke perguruannya. Saat itu juga Wu adopsi nih dan diberi nama Fei. Lalu begitu Fei dewasa, ia diberikan tanggung jawab menjaga gua. Sedangkan Wu meninggal dunia bersamaan perguruannya dibakar. Meskipun begitu, Fei tetap menjaganya. Sedihnya, gelang yang merupakan kunci gua dicuri. Di sisi lain di Paris ada Marinette, gadis yang menyukai Adrien. Padahal mereka partner superhero bernama Ladybug dan juga Cat Noir. Tapi mereka tidak tahu nih identitas masing-masing. Seperti Marinette yang disuruh ibunya mengirim paket. Bersamaan waktunya ia hangout bersama teman-temannya, termasuk si Adrien nih. Namun teman Marinette mengabarkan kalau Adrien tidak jadi ikut dikarenakan pergi ke Shanghai. Yang ajaibnya tujuan paket Marinette juga ke sana. Sementara itu Adrien bersama ayahnya Gabriel sedang di jet pribadi menuju Shanghai, di mana Gabriel menghubungi asistennya tentang persiapan gerhana ajaib. Tinggal ia menggunakan gelang ajaibnya untuk membuka gua. Padahal Noro, makhluk ajaibnya atau Kuima, memperingati Gabriel kalau yang dilakukannya berbahaya. Di saat yang sama, Marinette memutuskan pergi ke Shanghai dengan alasan pada orang tuanya ingin mengantar paket secara langsung ke pamannya. Yang sayangnya orang tua Marinette sibuk menjaga toko sehingga ia pergi sendiri. Di mana Marinette disambut pamannya bernama Wang, yang senang melihat Marinette di hari ulang tahunnya yang ke-60. Tidak lama Marinette tiba nih di restoran pamannya. Ia sambil memantau postingan Adrien yang lagi jalan-jalan di kota Shanghai, karena Adrien ditinggal ayahnya kerja. Oleh karena itu Marinette izin ke pamannya untuk berjalan-jalan di sekitar kota, bahkan berjanji tidak akan tersesat. Padahal sebenarnya Marinette ini pergi menyusul Adrien. Yang saat ini Adrien diajak selfie sama trio Shanghai. Di waktu yang sama Gabriel tiba nih di perguruan Wu, di mana ia membutuhkan tumbal untuk diakumetize supaya bisa membuka pintu guanya. Di satu sisi Fei teringat nih petuah dari ayah Wu untuk selalu membantu orang. Namun demi mengetahui pelaku ayahnya ada harga yang harus dibayar, sehingga Fei berniat mencuri cincinnya Adrien. Yang sayangnya pengawalnya tahu, jadi Fei mundur, sedangkan Adrien akan pergi ke restoran pamannya Marinette. Bersamaan Marinette tiba nih dan melihat Adrien dari kejauhan. Tiba-tiba ia bertabrakan dengan Fei yang langsung mencuri barang berharganya. Sialnya Fei ketahuan oleh trio Shanghai. Seketika ia dikejar. Di sini Marinette yang melihatnya ikut membantu Fei dengan berubah jadi Ladybug, tapi ia baru sadar kalau tasnya hilang bersama anting Miraculousnya. Sementara itu Fei berhasil menghajar trio Shanghai yang mengejarnya, namun ia menjatuhkan kalungnya Marinette. Di sisi lain Adrien sudah sampai di resto paman Wang, lalu berencana mengejutkan Marinette dengan memasak hidangan untuknya. Padahal Marinette-nya sendiri tersesat. Ia pun bertanya ke warga lokal, namun karena tidak bisa berbahasa Mandarin terjadi miskomunikasi. Hingga malam tiba, paman Wang menghubungi Marinette yang saat ini HP-nya di tangan Fei. Lalu ia bawa barang lainnya ke toko antik untuk dijual, di mana pemiliknya bernama Cash menghargai total seluruhnya 200 yuan. Yang menurut Fei masih kurang, namun di sini Cash akan kasih lebih jika ia membawa pemilik barangnya. Mau tidak mau Fei pergi mencari Marinette, sedangkan Cash membuang Tiki, Kuimanya Marinette, ke mesin capit.
Di sisi lain, Marinette menggambar antingnya supaya orang lokal mengerti. Sedihnya tidak ada yang tahu nih. Walaupun begitu, Marinette mendapatkan anting pengganti dari wanita tua. Lalu Marinette mencoba menelusuri kembali jalan ke tempat pamannya, di mana ia berpapasan dengan trio Shanghai. Seketika Marinette lari hingga bertabrakan dengan Fei. Lalu mereka kabur nih, menghindar dari kejaran trio Shanghai. Untungnya mereka berhasil bersembunyi, di mana Marinette menjelaskan kalau ia tersesat dan lagi mencari antingnya. Kesempatan Fei mengajaknya ke tempat cash dengan mengarang cerita kalau ada anting yang serupa di toko antik. Di sisi lain, Paman Wang semakin khawatir Marinette belum juga pulang, sehingga diam-diam Adrian berubah jadi Cat Noir untuk mencarinya. Bersamaan kabar hilangnya Marinette sudah tersebar di berita. Parahnya di sini Fei menutupinya, bahkan menyuruh Marinette menyamar. Lalu mereka menaiki sepeda ke tempatnya Cash. Di sini Marinette senang bertemu dengan Fei karena mau membantunya meskipun ia orang asing. Tidak lama Fei dan juga Marinette sampai. Di sini Fei pura-pura tidak tahu nih tokonya Cash sampai Marinette melihat antingnya dipajang. Saat itu juga ia mengajak Fei masuk ke tokonya Cash, lalu meminta antingnya dikembalikan. Namun Cash mematok harga anting itu seharga 100 yuan. Yang membuat Fei protes, harganya tidak masuk akal. Sedangkan Marinette setuju dengan harganya, asal ia dipinjamkan telepon untuk menghubungi pamannya. Kesempatan bagi Fei nih untuk menukar anting palsu Marinette dengan yang asli, kemudian mengajak Marinette kabur sambil Tiki keluar dari mesin capit dan mengikuti mereka. Lalu Fei menyerahkan anting aslinya Marinette, yang menurut Marinette ini pelanggaran karena Fei mencurinya. Sementara mereka berdebat, Cash menyadari nih antingnya ditukar. Ia pun menyuruh anak buahnya menangkap Fei dan juga Marinette. Meskipun begitu, saat ini Marinette bisa jadi Ladybug, tapi Fei membatalkan perubahannya. Untungnya trio Shanghai datang membantu Fei dan juga Marinette. The proud street vigilantes fight evil. Kesempatan mereka untuk kabur dari situ. Sementara itu Cat Noir menghubungi Ladybug untuk mencari Marinette, yang saat ini ia bersama Fei mendatangi perguruan Wushifu, di mana ada Gabriel yang bersembunyi sambil mendengar percakapan mereka tentang warisan gua yang harus dijaga. Lalu ingin menjelaskan bahwa ia adalah pencuri, tapi keburu Cash muncul dan membocorkan semuanya tentang Fei, yang membuat Marinette kecewa. Sialnya Cash tetap memaksa meminta uangnya. Sementara mereka berdebat, Gabriel berubah nih menjadi Hawk Mode. Nuru, Darkwing, rise! Dengan kekuatannya, dia bisa mengakumatize Cash menjadi budaknya. Tanda bahaya nih. Di sini Marinette berubah jadi Ladybug. Team Cash. Setelah itu Marinette menghubungi Cat Noir meminta bantuannya, sedangkan Fei menghentikan Cash dan juga Hawk Mode. Who do you think you're dealing with, little mosquito? Sialnya mereka berhasil masuk ke dalam gua ajaib, di mana Hawk Mode membuka tempat medali Prodigious. Now I can finally see if this was a 10 years. Yang dijaga oleh singa bernama Macy. Setelah mendapatkan medalinya, Hawk Mode diserang Ladybug. Ia membuat medali jatuh, kesempatan Fei untuk mengambilnya. Yang ternyata mengubah Fei menjadi Ren-Ren atau Lady Dragon. Ia mendapatkan buff dari Kwami yang beragam, serta memiliki nilai semangat manusia, yang tentunya Fei memanfaatkan demi membantu Marinette. For now, Lucky Jump! Jump! Anehnya, Fei tidak bisa berubah menjadi naga. Ya, menurut Macy niatnya Fei tidaklah mulia seperti balas dendam, sehingga ia dan juga Marinette terpojok oleh Hawk Mode.
Untungnya di waktu yang tepat Cat Noir datang, lalu bersama Ladybug melepaskan akumulasinya Hawkmoth. Meskipun begitu, ia masih bisa mengakumulasi Macy. Yanwu Shi, I am Inferno. I will cause carnage and destruction. Shi, stop or I'll remove your power. Ia membuat Macy jadi raksasa, lalu menghancurkan kota. Di sini, Faye dan lainnya mencoba melawan. Ding! Tiba-tiba Faye kena mental nih. Ia pun menyalahkan dirinya atas kejadian ini. Padahal Cat Noir dan juga Ladybug menyemangatinya. Tapi percuma, Faye kabur begitu saja. Sehingga Cat Noir yang counter Macy. Sayangnya ia terkena serangan Macy. Jadi tersisa Ladybug seorang nih. Ia pun menghampiri Faye yang lagi menangis dengan menjadi Marinette. Lalu menenangkannya dan mengatakan Faye sudah mencoba melakukan yang benar. Sayangnya di tengah perbincangan mereka, Macy menyerang. Bersamaan kekuatan naga Faye aktif, ia pun bisa melawan Macy. Sedangkan Marinette yang berubah jadi Ladybug membuat Gucci, lalu mengkombinasi serangannya bersama Faye. Ia membuat akumulasi Hawkmoth bisa dimurnikan oleh kekuatan Ladybug. Sedangkan Macy kembali ke bentuk semula. Ia pun terkejut melihat perbuatannya. Meskipun begitu, Ladybug bisa mereset semuanya kembali normal. Di akhir film, Faye, Ladybug dan juga Cat Noir kembali ke gua ajaib, di mana Faye akan menghukum Cass. Namun sebelum itu, ia mengambil gelangnya dulu. Yang ternyata ada Macy nih. Ia berubah jadi Kwami, kemudian membawa Cass ke polisi. Sementara Ladybug dan juga Cat Noir berpisah di atas langit. Yang sebelumnya mereka janjian bertemu lagi di Paris. Kemudian mereka berubah menjadi sosok aslinya. Lalu Adrien dan juga Marinette merayakan ulang tahun Paman Weng, di mana Faye diundang. Kemudian bersama-sama membuka hadiah yang dikirim ibunya Marinette, yaitu sebuah Arkodeon. Tiba-tiba trio Shanghai datang untuk mengembalikan kalungnya Marinette. Mereka pun ikut bergabung pesta ulang tahun nih, sambil Faye memainkan Arkodeon. Nah, itu tadi alur cerita dari film Miraculous World Shanghai The Legend of the Lady Dragon. Gimana Sleeper? Seru banget kan film kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.